Bang! Pria berjubah darah itu mengerang, dan sosoknya melesat keluar, garis darah tergambar di udara, pria yang terhuyung-huyung itu baru saja mendapatkan kembali keseimbangannya, setelah mundur ratusan kaki. Jika kamu melihat telapak tangannya yang terkulai sekarang, telapak tangan yang baru saja bersentuhan hanya telapak tangan yang tersisa, tidak ada jari darah menetes beberapa saat, namun dalam sekejap mata ini seperti pulih dengan kecepatan yang menghancurkan. Jari-jari yang hancur tumbuh kembali, kamu punya rencana keji terhadapku, serangan diam-diam, kan? Pria berjubah darah melihat sosok yang tiba-tiba muncul dengan mata muram. Namun dia tidak tahu bahwa orang-orang ini hanyalah pelindung. Untuk melindungi Xiao Yan di dalam gua, karena Xiao Yan menggunakan jiwa alamnya untuk menutupi auranya, jadi mereka tidak menyadarinya pada saat pertama, tentu saja, karena anggota suku pembunuh darah ini terlalu percaya diri. Dia sama sekali tidak menganggap serius Zhonggu dan yang lainnya. Jadi kurang hati-hati, dia hanya bajingan, tidak perlu berkomplot melawannya. Xiao Yan memandang pria berjubah darah itu tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin. Nada yang keras sekali, aku tidak memperhatikannya sekarang. Tanpa diduga, saya terluka pada langkah ke-6, pria berjubah darah memandang Xiao Yan. Aku bisa merasakan aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan, dia tidak bisa menahan tawa sinis setelah menstabilkan tubuhnya, pria berjubah darah itu perlahan mengangkat tangannya di belakangnya, lautan darah merah yang luas menderu setelah merasakan nafas Xiao Yan berfluktuasi di langkah ke-6, dia menolaknya tapi faktanya, alasan kenapa dia bisa melihat Xiao Yan secara sekilas secara alami, fluktuasi tersebut sengaja dikeluarkan. Hal ini untuk membuat lawan meremehkan musuh, adapun kekuatan fisiknya selama tidak disebarluaskan dengan sengaja, biasanya Anda tidak akan menyadarinya. Langkah ke-6, apa yang kamu coba lakukan untuk melawanku? Begitu dia selesai berbicara, pria bermata darah itu tiba-tiba menjadi dingin. Dikalahkan di tangan langkah ke-6 ini membuatku merasa sangat tidak bahagia, rentangkan telapak tanganmu menghadap Xiao Yan dan tekan ke udara. Lautan darah muncul di mana-mana dalam sekejap, telapak tangan darah mengerikan mengembun di udara. Panjangnya 1000 kaki dan mengandung kekuatan abadi. Gemuruh, memekakkan telinga itu bahkan lebih kuat dari telapak tangan yang mengenai Long Biao tadi. Ledakan. Seiring dengan telapak tangan darah besar yang berjatuhan. Sosok Xiao Yan tiba-tiba bergerak saat dia berada di udara. Dia hanya meletakkan tinjunya kembali ke pinggangnya menghadapi telapak tangan berdarah, dengan kekuatan yang terkumpul sampai telapak darah benar-benar menghalangi sosok Xiao Yan pada saat ini, telapak tangan yang berdarah tiba-tiba terhenti suara gemuruh menyebar, kalau itu hanya langkah ke-6 telapak tanganku cukup untuk menekan, hampir segera setelah pria berjubah darah itu bergumam pada dirinya sendiri, telapak tangan berdarah yang dia banggakan terguncang, lalu tiba-tiba meledak. Momen ledakan ada bekas benang melintasi mata pria berjubah darah pupil matanya tiba-tiba menyusut, tapi sudah terlambat bang. Suara teredam dalam pantulan mata pria berjubah darah itu sesosok datang seperti kilat, tinju yang seperti guntur mendarat di dada tanpa terdengar. Langsung ke hati meski pada level langkah 7 hati tidak lagi lemah, kekuatan keabadian telah terkandung di seluruh tubuh, tapi hati tidak berakibat fatal, namun masih mengandung banyak kekuatan abadi, masih menjadi pilihan pertama untuk menyerang, tepat ketika tinju Xiao Yan berjarak satu telapak tangan dari dadanya, tiba-tiba cahaya keemasan muncul tanda misterius muncul di dadanya, tinjunya mengenai perisai emas yang diubah oleh rune ini. Tapi itu hanya bisa memblokirnya sebentar itu hanya hancur dengan satu klik. Tinju Xiao Yan masih mengenai dada pria berjubah darah itu. Saat angin kencang dan kekuatan yang disebabkan oleh pukulan ini menimpanya, dampak yang mengerikan itu segera menyebabkan jubah bagian atas tubuhnya meledak. Bom bom bom, seteguk besar darah tiba-tiba muncrat dadanya semakin cekung. Bola matanya begitu tiba-tiba sehingga dia tidak bisa memikirkan apapun, kekuatan Xiao Yan akan sangat kuat.
Sial, ini bukanlah kekuatan tempur yang bisa dimiliki langkah ke-6. Orang ini pasti menyembunyikan kekuatannya. Pria berjubah darah yang kehilangan pusat gravitasinya baru saja bereaksi. Sekarang tampaknya dia mungkin benar-benar dirugikan. Mungkinkah orang-orang yang muncul di hadapanmu ini semua adalah umpan? Apakah Anda sengaja mencoba memikat saya? Pasti begitu, rencana yang sangat mendalam. Kami benar-benar tidak bisa bertarung lagi, meskipun kami berusaha sekuat tenaga untuk membunuh orang ini. Bagi saya, kerugiannya tidak sebanding. Mata pria berjubah darah itu menyipit. Menggunakan bentuk tubuh terbelakang, dia dengan cepat mundur ke belakang, ledakan formasi ini dan mundur dengan cepat. Pria berjubah darah itu meraung dengan marah. Lebih dari selusin tokoh semuanya bergegas kembali. Xiao Yan mengerutkan kening, kecepatan reaksi orang ini agak cepat, hanya satu pukulan yang membuatnya merasakan krisis, ingin melarikan diri sekarang, hanya mangsa yang mendatangi pintu Anda, ditambah lagi dengan kurangnya sumber daya di sini, memang merupakan masalah untuk menambahkan. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak berniat membiarkannya melarikan diri. Keluarlah dengan telapak kaki Anda, dan guntur akan muncul mengejar pria berjubah darah dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Namun pada saat ini, kekuatan besar muncul, seluruh formasi meledak dengan keras, menyapu seluruh ruang yang diselimuti formasi itu meledak, dan Xiao Yan juga terpengaruh. Walaupun demikian saat ini, Xiao Yan sudah berada kurang dari 10 kaki dari pria berjubah darah. Melihat kecepatan Xiao Yan, pupil pria berjubah darah itu tiba-tiba menyusut. Ini kecepatan penuhnya sekarang dia tidak berani ragu sama sekali. Pria berjubah darah tidak berani menoleh ke belakang. Ikut aku masuk. Mereka semua berubah menjadi Changhong, arah yang dituju persis di mana letak kuil Zidian, di antara puncak berkabut yang dipenuhi kabut hitam. Meskipun formasi tersebut tidak membahayakan Xiao Yan, tapi itu sangat memperlambatnya, sehingga ketika kita mengejar ke depan lagi, pria berjubah darah telah tenggelam di dalamnya, lebih dari selusin sosok menghilang di dalamnya. Xiao Yan baru saja tiba, berdiri tidak memilih untuk segera mengejarnya. Jika Anda bisa membunuh, bunuhlah. Jika Anda tidak bisa membunuh, menyerahlah. Situasinya tidak diketahui saat ini, tidak ada salahnya untuk lebih berhati-hati. Sesaat kemudian Zonggu dan yang lainnya baru saja melarikan diri dari formasi datang ke sisi Xiao Yan. Sepertinya situasi di sini menjadi huru-hara yang tak ada habisnya. Terjebak di sini untuk waktu yang lama, orang-orang ini memiliki niat membunuh yang sangat kuat. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Hal ini pernah terjadi sebelumnya saat retret, itu cukup untuk menunjukkan bahwa mereka semua saling bertarung. Menjarah sumber daya satu sama lain, lalu Xiao Yan melihat keempat orang itu dan membalikkan telapak tangannya, dia mengeluarkan pil detoksifikasi yang dia sempurnakan. 3 pil diberikan kepada setiap orang. Aku menyempurnakan pil pelindung untukmu. Setelah menyesuaikan status, pergi ke sana, Xiao Yan berkata perlahan. Masing-masing dari 4 orang terluka dalam pertempuran tadi. Dan itu telah dikonsumsi, dan energi spiritual langit dan bumi di sini kurang. Kekuatan keabadian bahkan lebih langka lagi, sering berkelahi ini akan membuat kekuatan tempur Anda semakin lemah. Namun hanya dengan terus berjuang kita bisa tetap hidup. Keempat orang itu mengangguk dan langsung duduk bersila. Mereka semua abadi, kecuali si Xiao, yang terluka paling parah. Orang-orang lainnya dapat pulih bahkan tanpa perlu waktu lama. Saat dia mengasingkan diri, 4 orang datang untuk melindunginya. Sejauh ini, Xiao Yan belum menemukan sesuatu yang aneh. Tentu saja, itu juga karena dia cukup kuat. Orang-orang ini tidak berani. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya melihat ke arah puncak yang diselimuti kabut hitam, sepertinya sedang memikirkan sesuatu, tapi saat Xiao Yan sedang melihat, tiba-tiba dia menyadari sesuatu yang aneh. Tiba-tiba lihat ke arah langit.